Karena merasa sia-sia untuk meneruskan pencariannya, maka Nilam Suri akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat kembali ke pekuburan. Sebenarnya gadis ini telah bertemu dengan orang yang telah menolongnya sewaktu dikeroyok oleh Bergolawungu dan anak buahnya. Cuma Nilam Suri tidak tahu sama sekali kalau orang yang ditemuinya itulah tuan penolongnya. Dan siapa adanya orang yang menolong Nilam Suri tiada lain daripada Wiro Sableng, pemuda yang baru turun gunung, yang sikap serta laganya begitu lucu, sehingga setiap orang akan menduga bahwa dia tentunya seorang yang kurang waras. Ketika Nilam Suri kembali ke pekuburan itu, yang ditemuinya bukanlah Bergolawungu dan ketiga orang anak buahnya, melainkan Wiro Sableng. Pemuda ini tengah berlutut menapekur di hadapan sebuah makam yang tanahnya hampir rata dan penuh ditumbuhi rumput-rumput liar serta kotor oleh daun-daun kering. Kemana perginya kunyuk-kunyuk itu? Pikir Nilam Suri. Penasaran sekali dia jadinya. Sudah tak berhasil mengejar manusia yang diburunya, kini 4 musuh besarnya telah lenyap sepeninggal pengejarannya. Dan apa pula urusan pemuda berotak miring yang mengaku bernama Wiro Sableng itu di pekuburan ini? Makam siapa yang tengah ditepekurinya itu? Kemudian Nilam Suri melihat Wiro berdiri dari berlututnya. Dan ketika dia memalingkan muka, Nilam melihat pada paras pemuda itu jelas terbayang kesedihan yang mendalam atas segala kejadian yang tengah dialaminya sampai saat itu. Diam-diam Nilam Suri ingin sekali tahu siapa adanya pemuda berambut gondrong ini. Dibukanya pembicaraan dengan bertanya, "Saudara, waktu mula-mula kau datang ke sini, apa ada melihat 4 orang laki-laki brewok?" Bayangan kesedihan pada paras Wiro Sableng segera sirna, dan pemuda ini tersenyum. "Kau lucu sekali, saudari," kata Wiro. "Pertama kali jumpa di tepi sungai tadi kau tanya 1 orang laki-laki. Kalau jumpa ketiga kali nanti, kira-kira berapa orang laki-laki yang bakal kau tanya padaku? Mau tak mau paras Nilam Suri menjadi merah oleh ucapan Wiro Sableng itu. "Saudara," katanya, "kau siapakah sebenarnya?" "Siapa aku? Bukankah aku sudah kasih tahu tadi di hulu sungai? Kenapa tanya lagi? Kau sendiri tidak mau kasih tahu nama." Nilam Suri terdiam. Kemudian diputarnya pembicaraan dengan bertanya, "Makam siapa itu?" "Kau bisa baca sendiri pada batu nisan," jawabnya. Penuh rasa ingin tahu, Nilam Suri melangkah dan mendekati nisan makam tua itu. Nisan itu terbuat dari batu. Barisan kalimat yang terukir pada batu yang sudah retak-retak itu tak jelas lagi. Tapi Nilam masih bisa membacanya. Dan pada batu nisan itu tertulis, "Di sini telah dimakamkan Suci Bantari." Melihat Wiro yang masih muda, Nilam Suri tahu kalau orang yang bernama Suci Bantari itu bukanlah istri Wiro Sableng. "Ibumu?" tanyanya. Pemuda itu mengangguk perlahan. Dia teringat pada keterangan Eyang Sinto Gendeng ketika dia masih digembleng di puncak Gunung Gede dulu. Menurut perempuan sakti itu, dia telah dipelihara sejak masih orok. Sesudah menjadi seorang dewasa, sesudah sekian lama tiada mengenal kasih sayang ayah bunda, maka yang ditemuinya hanyalah 2 onggok makam yang tiada terawat sepantasnya. Makam ayah dan makam ibunya. "Kalau begitu kau adalah penduduk sini?" Wiro Sableng mengangguk. "Aku tak pernah mengenal mereka." "Maksudmu ayah dan ibumu?" "Ya, keduanya menemui ajal karena kebiadaban seseorang." "Dibunuh?" Wiro Sableng mengangguk. Matanya yang biasa bersinar lucu itu kini kelihatan kuyu, dan kedua matanya itu memandang pada bangkai kuda yang lehernya hampir putung terbabat pedang Nilam Suri sewaktu terjadi pertempuran antara gadis itu dengan Bergolawungu dan anak buahnya. Wiro menggeram dalam hati. Nasib ayahnya tidak lebih baik dari kuda itu. Nilam Suri sementara itu tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Tadi pun Bergolawungu mengatakan bahwa orang tuanya mati dibunuh. Dibunuh ayahnya Kaligundil, ayahnya sendiri. Apakah orang tua pemuda ini ayahnya juga yang telah membunuhnya? Kalau benar, maka pastilah pemuda ini datang untuk mencari urusan, untuk menuntut balas sebagaimana kemunculan Bergolawungu dan anak buahnya. Jadi manusia ini tak lebih dari seorang musuh pula baginya. Tapi untuk meyakinkan, maka bertanyalah Nilam Suri, "Siapakah manusia yang membunuh kedua orang tuamu, saudara?" Panjang kisahnya. Kalaupun ku beritahu, kau tak akan kenal mungkin. Dan lagi semua itu bukan urusanmu." "Apakah pembunuh itu bernama Kaligundil?" Memancing Nilam Suri dengan hati berdebar. Dadanya lega ketika dilihatnya Wiro Sableng menggeleng. "Kau sendiri perlu apa datang ke pekuburan ini?" bertanya Wiro. "Sama dengan kau, untuk menyambangi makam ibuku." Dan Nilam Suri menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya ketika dia tengah mencabuti rumput-rumput di makam ibunya. Tapi tidak diterangkannya mengapa sampai Bergolawungu hendak merusak kehormatannya dan hendak membunuhnya. "Sungguh aneh cerita tentang manusia yang telah menolongmu itu, saudari," kata Wiro Sableng pula dengan menahan rasa gelinya. "Pastilah dia seorang manusia sakti luar biasa. Mungkin juga dia seorang malaikat."
Nilam Suri hanya termangu, tapi diam-diam matanya melirik pada Wiro Sableng. Kalau tadi memang dia kagum akan paras pemuda yang keren ini, tapi karena bicaranya yang usil serta lucu tapi kurang ajar itu, maka kini bicara secara baik-baik nyatalah bahwa pemuda itu bukanlah seorang yang kurang ingatan. Kalau sekiranya kau menemui pembunuh orang tuamu itu? Bertanya Nilam Suri. Apakah kau juga akan membunuhnya? Wiro Sableng tertawa. Itu tak perlu mesti dijelaskan lagi, saudari, sahutnya. Nilam Suri ingat pada nasib buruknya yang tadi hendak menimpanya. Lalu berkatalah perempuan itu, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ketidakadilan macam mana maksudmu, saudari? Tanya Wiro Sableng pula. Nilam Suri hendak membuka mulutnya, tapi cepat-cepat mulut itu dikatupkannya kembali. Hampir saja terluncur rahasia mengapa Bergolawungu hendak membunuhnya. Gadis ini kemudian hanya gelengkan kepala. Nanti kau bakal mengalami sendiri, katanya. Sekurang-kurangnya melihat dengan nyata ketidakadilan berlangsung di depan matamu. Wiro Sableng tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya Nilam Suri karena merasa diejek. Berapa usiamu, saudari? Dalam hatinya gadis itu berpikir si pemuda hendak mulai lagi dengan keusilannya. Wiro masih juga tertawa lalu berkata, kau masih sangat muda, tapi bicaramu sudah seperti orang tua. Mau tak mau Nilam Suri tertawa juga, tapi tertawa cemberut. Diam-diam hatinya yang tadi tertarik jadi semakin senang pada pemuda itu. Tiba-tiba kedua orang itu saling pandang. Di kejauhan terdengar derap suara kaki kuda. Ah, hanya suara kaki kuda, kenapa terkejut? Tanya Wiro Sableng, meskipun hatinya sendiri merasa tidak enak. Mungkin sekali itu adalah manusia-manusia laknat yang tadi mengeroyokku, kata Nilam Suri. Kalau begitu, mari cepat-cepat menyingkir. Si gadis 16 tahun gelengkan kepala. Lebih baik mati daripada lari. Wiro Sableng menggerendeng. Keberanianmu tidak pakai pikiran, saudari, katanya. Wiro Sableng melompat ke muka dan menotok bahu kanan Nilam Suri. Gadis itu rebah dalam keadaan kaku, tapi sebelum jatuh ke tanah, Wiro sudah membopongnya. Segera gadis itu dilarikannya, namun Kasip, 4 penunggang kuda sudah mengurungnya. Keempatnya tiada lain daripada Bergolawungu dan anak buahnya. Rupanya ada juga culik kesiangan yang inginkan mangsa kita, kawan-kawan. Kata Bergolawungu. Tikus busuk, kata Ketut Ireng. Turunkan gadis itu. Masih ingusan sudah tahu perempuan, memaki Pitala Kuning anak buah Bergolawungu yang bermata jereng. Ayo turunkan gadis itu cepat. Perlahan-lahan Wiro Sableng menurunkan tubuh Nilam Suri. Dipandanginya keempat manusia berewok itu seketika. Saudara-saudara, kita ini tidak saling kenal satu sama lain. Mengapa bicara memaki begitu? Bocah geblek, terima ini, bentak Ketut Ireng pergunakan kaki kanannya untuk menendang dada pemuda itu. Bu! Kaki kanan Ketut Ireng mendarat di dada Wiro Sableng. Tidak serambut pun tubuh pendekar dari gunung gede itu bergerak. Sebaliknya, dari mulut Ketut Ireng terdengar lolong kesakitan setinggi langit. Tendangan yang dilancarkan Ketut Ireng hanya menggunakan tenaga kasar atau tenaga luar, karena dia sama sekali tidak menduga siapa adanya pemuda berambut gondrong itu. Dan akibatnya, dari tendangan itu menimpa dirinya sendiri. Kaki kanannya sampai ke betis kelihatan menjadi gembung dan kehitaman. Ketut Ireng menelungkup di atas punggung kuda dan menolong kesakitan. Kaget Bergolawungu dan 2 orang lainnya bukan olah-olah. Pemimpin itu segera cabut golok panjangnya. Serta ingin cabut senjatanya yang berupa kelewang. Sedang Pitala Kuning keluarkan ruyung berdurinya. Bocah haram jada, siapa kau? Bentak Bergolawungu seraya melintangkan golok di depan dada. Aku peringatkan pada kalian, sahut Wiro Sableng dengan suara datar sedang mulutnya menyunggingkan seringai. Aku tidak ada permusuhan dengan kalian. Sebaiknya tinggalkan tempat ini dengan aman. Keparat betul, kertak Pitala Kuning. Apa kau tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini? Aku tidak peduli siapa kalian. Tinggalkan tempat ini kalau tidak mau susah. Aku bilang tinggalkan tempat ini. Apa kalian tulis semua? Masih pentang bacot. Mendidihlah darah di kepala Bergolawungu.